Bank Rakyat Indonesia atau BRI menunjukkan kinerja impresif di tahun 2022 dengan mencatat laba tertinggi di semua perusahaan di Indonesia, yakni sebesar 51,4 triliun rupiah atau naik 67,15% dari tahun 2021. Direktur Utama BRI, Sunarso, optimistis mampu mempertahankan kinerjanya di tahun 2023 dengan 4 strategi yang telah disiapkan. Tahun 2023 ini saya kira kita masih optimis ya bahwa kredit akan kita tumbuhkan di kisaran 10-12%, kemudian net interest margin mungkin kita akan manage di level 7,7 sampai 7,9%. Kemudian yang paling penting juga kita bisa mengendalikan cost of credit ya. Dan cost of credit ini akan kita manage di level 2,2 sampai 2,4%. Demikian juga NPL-nya mudah-mudahan kita bisa mengelola NPL di level 2,6 sampai 2,8%, dan juga cost to income ratio kita pertahankan di level yang paling efisien selama ini, yaitu di 40 sampai 41,5%. Tapi kenapa BRI bisa berhasil membukukan laba yang begitu impresif ya, tumbuh 67%, dan mungkin bisa saya sampaikan bahwa keberhasilan ini terutama ditopang oleh keberhasilan BRI melakukan transformasi ya, terutama transformasi digital dan juga transformasi culture yang kita fokuskan untuk mentransform sisi liabilities di struktur pendanaan. Kita sudah melakukan berbagai simulasi dan saya bagi menjadi 4 kemungkinan. Jika ekonomi pulih, inflasi naik, dan kualitas pinjaman memburuk, maka strategi kita adalah melakukan monitoring kualitas pinjaman secara intensif, mempertahankan coverage rasio yang tinggi, dan tumbuh secara selektif, dan kita melakukan enhancement di credit risk model, kemudian loan portfolio guideline kita atur di moodnya moderate, dan juga kita melakukan optimalisasi write-off untuk meningkatkan recovery rate yang tinggi. Jika ekonomi pulih, tetapi inflasi juga terkendali, dan juga kualitas pinjaman membaik, maka kita loan portfolio guideline kita akan mengendor sebagai pedoman dan kita akan tumbuh secara agresif. Menurunkan coverage ratio untuk bagian dari tumbuh secara agresif dan kemudian melakukan optimalisasi write-off. Tetapi kemudian yang paling suram adalah ketika kalau kita misalnya ekonominya tetap stagnan dan kemudian inflasinya naik, kualitas kredit memburuk, maka kita harus tumbuh secara terbatas, kemudian kita pengaturan loan portfolio guideline kita ketatkan, dan kemudian mempertahankan coverage ratio yang tinggi sebagai bantalan kalau terjadi pemburukan, dan kemudian kita lakukan monitoring kualitas pinjaman secara intensif, melakukan stress test dan lain-lain. Dan kalau ekonominya tetap stagnan, tetapi inflasinya terkendali, kualitas pinjaman membaik, maka kita akan tumbuh secara selektif dan kemudian mempertahankan coverage ratio tetap tinggi sebagai bantalan, dan kemudian kita lakukan monitoring kualitas kredit secara intensif dan melakukan simulasi serta stress test secara berkesinambungan. Demikian strategi kita.